Pada hari Natal, putriku berkata, "Tunggu di bandara, ayah. Aku segera ke sana untuk menjemputmu." Tapi aku menunggu lebih dari 12 jam, meneleponnya 35 kali, dan tak ada yang datang. Alih-alih pelukan hangat, aku mendapat pengkhianatan dingin dari darah dagingku sendiri, yang lebih memilih warisan daripada ayahnya. Ketika akhirnya aku sampai di rumah mereka dengan taksi, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Tas hadiah mengiris jemariku saat aku turun dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 25 Desember, pukul 14.47. Hari Natal. Terminal dipenuhi keluarga yang berpelukan, anak-anak bersorak gembira, pasangan berciuman di bawah mistletoe plastik yang tergantung di papan keberangkatan. Aku memindahkan beban paketku, total 6 tas, masing-masing dipilih dengan cermat selama berminggu-minggu. Kotak perhiasan untuk Fania berisi kalung zamrud milik neneknya, perhiasan favorit Susan yang kusimpan khusus untuk momen ini. Untuk kecil Elsa, boneka American Girl yang dia sebutkan saat panggilan video terakhir kami. Syal Kashmir untuk Marcel berasal dari butik yang dulu disukai Susan. Sebuah keluarga di dekatku meledak dalam tawa saat balita melompat ke pelukan kakeknya. Pria tua itu memutarnya sementara orang tua mengambil foto. Dadaku sesak dengan antisipasi. Sebentar lagi, itu akan jadi aku dengan Elsa. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Fania. "Ayah," suaranya datang datar, terganggu. "Fania, aku sudah sampai, sayang. Baru mendarat. Penerbangan lancar dan oh, ya. Ayah, kami agak terlambat. Tunggu kami di pintu keluar. Kami segera sampai." Sesuatu dalam nadanya membuatku terhenti. Tak ada semangat, tak ada kehangatan, hanya kewajiban. "Apa semua baik-baik saja?" "Kamu terdengar semua baik-baik saja. Kami hanya menghadapi kekacauan Natal menit terakhir. Kamu tahu bagaimana itu. Aku tak tahu bagaimana itu. Susan dan aku selalu siap lebih awal untuk kedatangan keluarga. Kami akan mengelilingi jalur penjemputan bandara 3 kali daripada membiarkan seseorang menunggu. Haruskah aku ambil tas dan menuju pengambilan bagasi atau kau ingin aku?" "Ayah, aku benar-benar harus pergi. Tunggu saja di pintu keluar. Kami akan mengurusnya saat sampai." Sambungan terputus. Aku menatap ponselku sejenak. Di sekitarku, keluarga terus melakukan reuni penuh sukacita. Seorang wanita seusia denganku memeluk putranya begitu erat hingga kupikir tulang rusuknya bisa patah. Dia tampak tak keberatan. Ban berjalan bagasi mulai bergerak. Aku mengambil koperku dan mendorong semuanya menuju pintu keluar. Tas hadiah bergoyang di kakiku setiap langkah. Di luar, salju turun dalam serpihan lembut, melapisi jalur penjemputan dengan putih bersih. Aku menemukan tempat di dekat pintu otomatis tempat keluarga biasanya berkumpul. Pelancong lain berlalu menuju mobil yang menunggu. Mesin menderu, pintu dibanting, ban berderit melalui lumpur salju. Aku memeriksa jamku. Pukul 15.05, seorang ayah muda bergegas lewat, membawa kursi mobil dengan satu tangan dan menarik koper dengan tangan lain. Istrinya mengikuti, mengobrol dengan antusias tentang rencana makan malam Natal. Suara mereka memudar saat mereka menghilang ke struktur parkir. Ponselku bergetar. Pesan dari Fania. "Masih terlambat. Sabun. Sabun. Bukan maaf atau akan buru-buru atau tak sabar bertemu denganmu. Hanya sabun." Aku menyusun tas hadiah di sekitar kakiku seperti penjaga warna-warni. Kotak perhiasan berada di atas tumpukan Fania. Di dalam wadah beludru kecil itu, ada 3 generasi sejarah keluarga Budi. Ibu Susan memakai zamrud itu di pernikahannya. Susan memakainya di pernikahan kami. Sekarang akan diberikan kepada Fania. Keluarga lain berlalu. Putri remaja memutar matanya pada sesuatu yang dikatakan ibunya, tapi dia tersenyum. Benar-benar tersenyum. Senyum yang mengatakan dia berada tepat di tempat yang diinginkannya. Aku membuka kontak Fania lagi.
Jempolku melayang di atas namanya. Mungkin aku harus menghubungi Marcel. Dia selalu cepat menjawab. Tapi sesuatu menahanku. Vania bilang mereka sedang menghadapi kekacauan Natal. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Pintu otomatis berderit membuka dan menutup saat pelancong datang dan pergi. Setiap kali aku menoleh, penuh harap. Setiap kali orang asing lewat tanpa melirik. Pukul 15.15. Aku menggeser berat badanku dari satu kaki ke kaki lain. Kegembiraan yang kurasakan saat turun dari pesawat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak nyaman, seperti mengenakan sweater yang menyusut setelah dicuci. Masih muat, tapi tak ada yang terasa benar. Penjaga keamanan lewat, mengangguk sopan. Aku mengangguk balik dan memeriksa ponselku lagi. Tak ada pesan baru, tak ada panggilan tak terjawab. Hanya foto layar kunci yang kuambil dari Elsa Natal lalu. Senyumnya yang cerah di bawah pohon Natal kami yang lama. Pohon Natal ini akan berbeda. Vania mengirim foto rumah baru mereka. Semua dekorasi putih dan perak, terkoordinasi sempurna, tampak profesional. Tak seperti ledakan ornamen buatan tangan yang selalu disukai Susan dan aku. Tapi itu tak apa. Orang berubah, tumbuh dewasa, mengembangkan tradisi mereka sendiri. Aku hanya berharap Vania terdengar lebih bahagia mendengar kabar dariku. Salju di luar semakin deras. Aku bisa melihatnya berputar di bawah lampu jalan yang otomatis menyala meski masih sore. Desember di Jakarta. Aku lupa betapa gelapnya suasana. Betapa cepatnya. Jamku menunjukkan pukul 15.20 sekarang. Masih pagi. Lalu lintas bisa sangat buruk di hari Natal. Aku ingat itu dari saat Vania masih kecil. Dan kami berkendara ke rumah ibuku. Semua keluarga di jalan sekaligus. Semua sedikit terlambat dari jadwal. Aku menarik mantelku lebih erat dan bersiap untuk menunggu. Berpindah dari arus utama pelancong, aku melihat deretan kursi empuk di dekat jendela besar. Sempurna. Aku mendorong koperku ke sana dan dengan hati-hati menyusun tas hadiah di sekitar kakiku seperti benteng warna-warni. Setiap tas dipilih secara khusus. Yang merah marun untuk Vania, hijau hutan untuk Marcel, merah dan emas ceria untuk kecil Elsa. Tapi kejutan sebenarnya bukan di tas-tas ini. Aku merogoh saku dalam mantelku dan merasakan tepi tajam 3 amplop. Kop Bank Indonesia, masing-masing disegel dengan berat yang berarti bisnis serius. Di dalam amplop Vania, cek bersertifikat senilai 700 juta rupiah. Marcel berisi jumlah yang sama. Amplop ketiga bertanda dana pendidikan berisi 1,05 miliar rupiah untuk masa depan cucu-cucu. 2,45 miliar rupiah. Kemurahan hati pagi Natal. Setelah Susan meninggal, menjual Budies Auto Parts adalah keputusan tersulit dalam hidupku. 30 tahun membangun bisnis itu dari garasi. Tunggal menjadi 12 lokasi yang berkembang di seluruh Indonesia. Tapi berjalan melalui lorong-lorong yang dulu ku kenal tanpa tawa Susan bergema dari kantor. Melihat karyawan yang mengingat saat dia membawa kue buatan sendiri setiap Jumat, itu menjadi tak tertahankan. Penjualan 39,2 miliar rupiah memberiku pilihan. Investasi konservatif, keamanan finansial, yang terpenting, kemampuan untuk menunjukkan kepada keluargaku betapa berartinya mereka bagiku. Aku mengeluarkan amplop Vania dan mengusap jempolku di sepanjang tepi yang disegel. 700 juta rupiah mewakili bulan-bulan perencanaan cermat. Tak cukup untuk tampak berlebihan atau menciptakan ketergantungan, tapi cukup besar untuk membuat perubahan nyata. Mungkin dia akhirnya bisa berhenti mengkhawatirkan biaya rumah tangga. Mungkin dia dan Marcel bisa mengambil liburan Eropa yang mereka sebutkan tahun lalu. Sepasang muda berlalu, wanita itu memegang pembawa bayi sementara pasangannya mengatur 2 balita dan tas popok. Mereka bergerak dengan energi panik dari orang tua baru yang mencoba mengelola perjalanan Natal. Aku ingat hari-hari itu. Vania pada usia 18 bulan menjerit melalui penerbangan pertamanya sementara Susan dan aku bergantian berjalan di lorong pesawat. Sekarang, Vania adalah orang tua, orang dewasa yang bertanggung jawab, yang menghadapi kekacauan Natal dan terlambat karena hidup dengan anak-anak berarti tak ada yang berjalan sesuai jadwal. Aku memeriksa jamku lagi.
Pukul 15.35 masih wajar. Dana pendidikan sebenarnya adalah ide Susan. Dia menyebutkannya selama salah satu percakapan terakhir kami sebelum kanker merenggut suaranya sepenuhnya. Janji padaku kau akan memastikan Elsa dan cucu-cucu lain mendapat pendidikan yang layak. Kuliah semakin mahal. Aku memegang tangannya dan berjanji. Cek ini memenuhi janji itu dan lebih. Menyelip lebih dalam ke kursi, aku mengatur tas hadiah berdasarkan penerima. Tas merah marun Fania berisi kalung zamrud milik nenek Susan. 3 generasi wanita budi telah memakai batu-batu itu. Sekarang mereka akan menghiasi leher Fania, menghubungkannya dengan warisan wanita kuat yang telah membangun sesuatu yang berarti. Ponselku bergetar, pelancong lain memanggil seseorang. Suara mereka terdengar di area tunggu. Terjebak macet, tapi kami segera sampai. Aku janji. Segera. Itu yang dikatakan Fania. Segera. Aku menyesuaikan tas hadiah agar pita-pita tak hancur dan bersandar untuk melihat aliran keluarga yang bersatu kembali di dekat pintu keluar. Setiap pelukan mengingatkanku mengapa beban ini sepadan. Cek di saku mantelku mewakili lebih dari uang. Itu adalah bukti cinta seorang ayah, direncanakan dengan cermat dan dieksekusi dengan tepat. Ketika Fania melihat jumlah 700 juta rupiah, matanya akan melebar seperti saat dia berusia 7 tahun dan menemukan sepeda yang diharapkannya di bawah pohon Natal kami. Ketika Marcel menyadari ayah mertuanya telah memikirkannya secara setara, respeknya padaku akan mendalam. Dan ketika aku menjelaskan dana pendidikan, mereka berdua akan mengerti bahwa aku tak hanya memikirkan hari ini. Aku berinvestasi untuk masa depan anak-anak mereka yang sepadan dengan setiap menit menunggu. Pukul 16.30, kursi empuk itu menjadi tak nyaman. Punggungku sakit dari duduk dalam posisi yang sama, dan tas hadiah terasa lebih berat setiap kali kuatur. Pintu masuk bandara berderit membuka dan menutup dengan presisi mekanis, membawa hembusan udara Desember yang menerobos mantel wolku. Aku memeriksa jamku. Pukul 16.47. Waktunya mencari tempat yang lebih hangat. Mengumpulkan barang-barangku kini membutuhkan perencanaan strategis. Pegangan koper di tangan kananku. 3 tas hadiah dikaitkan di lengan kiriku. Tas-tas lainnya digenggam di tangan kiriku. Aku berjalan menuju area terminal utama, menjauh dari pintu masuk berbahaya yang membocorkan udara dingin setiap kali terbuka. Warung kopi dekat gerbang B15 menawarkan meja kecil dan kursi yang tampak sedikit lebih nyaman. Aku menyusun benteng warna-warni tas hadiah di sekitar kaki meja dan memesan kopi besar dari barista yang tampak lelah yang mengucapkan Selamat Natal dengan efisiensi terlatih. Pukul 17.15, kopi menghangatkan tanganku, tapi tak bisa menghilangkan dingin yang telah meresap ke tulang-tulangku. Pelancong lain berlalu melewati mejaku dengan tujuan. Keluarga menuju gerbang. Pasangan berpelukan setelah penjemputan berhasil. Pelancong bisnis memeriksa ponsel sambil berjalan cepat menuju pintu keluar. Semua orang kecuali aku tampak tahu persis kemana mereka pergi dan kapan mereka akan sampai. Aku mengeluarkan ponselku dan menatap informasi kontak Fania. Tak ada panggilan tak terjawab. Tak ada pesan baru sejak pesan singkat sabun berjam-jam lalu. Lalu lintas tak bisa seburuk ini. Tak selama 3 jam. Pukul 18. Lapar menggerogoti perutku. Aku membeli sandwich dengan harga mahal dari warung kopi dan makan secara mekanis sambil melihat area masuk melalui jendela. Setiap kali sebuah keluarga mendekat, detak jantungku cepat. Setiap kali orang asing lewat, kekecewaan meresap lebih dalam di dadaku. Pukul 18.45 waktu makan malam di hari Natal. Keluarga di seluruh negeri berkumpul di sekitar meja, berbagi cerita, membuka hadiah. Aku duduk sendirian di warung kopi bandara, menjaga tas hadiah seperti Sinterklas department store yang tersesat. Bagian rasional pikiranku menawarkan penjelasan. Lalu lintas libur, persiapan Natal menit terakhir. Mungkin Elsa sakit dan mereka perlu mencari pengasuh. Fania selalu dramatis tentang ketidaknyamanan kecil, tapi suara mengganggu di belakang kepalaku berbisik tentang kemungkinan lain. Pukul 19.30 warung kopi mulai tutup. Kursi ditumpuk di atas meja, barista mengelap meja dengan kelelahan yang jelas. Waktunya pindah lagi.
Aku pindah ke area duduk. Dekat meja informasi utama, lebih dekat ke sistem pemanas sentral bandara. Sepatu kulit mahalku telah mengembangkan titik tekanan yang tak nyaman dari berdiri dan berjalan dengan tas berat. Kotak kalung zamrud menekan tulang rusukku melalui saku mantel. Pengingat cinta yang kubawa untuk dibagikan. Pukul 20.15, hampir 6 jam sejak mendarat. Ini lebih dari lalu lintas libur. Lebih dari keterlambatan yang wajar. Aku menemukan sudut tenang dekat kamar mandi dan menghubungi nomor Fania dengan jari-jari yang terasa kaku karena dingin. Telepon berdering 2 kali sebelum suaranya terdengar, tajam dan terganggu. Ayah, ada apa sekarang? Sekarang? Seolah-olah aku telah menelepon terus-menerus alih-alih menunggu dengan sabar selama berjam-jam. Sayang, aku sudah menunggu cukup lama. Berapa lama lagi menurutmu? Hanya 15 menit maksimum, ayah. Dan jangan berani panggil taksi. Sambungan terputus sebelum aku bisa bertanya mengapa taksi jadi masalah. Aku menatap ponselku. 15 menit maksimum. Setelah 6 jam, dia bisa menjanjikan 15 menit dengan begitu yakin. Dan mengapa larangan tegas terhadap panggilan taksi? Jika mereka benar-benar terlambat karena macet atau darurat, bukankah taksi adalah solusi logis? Pertanyaan-pertanyaan itu bertambah di pikiranku seperti retakan di es. Panas. Itu yang kubutuhkan. Kantin dekat Terminal A bersinar dengan cahaya hangat dan janji makanan panas. Aku menyeret koleksi tasku melintasi lantai yang dipoles. Setiap langkah menggema kelelahanku. 9 jam sejak mendarat. 9 jam janji kosong Fania. Meja kecil dekat jendela menawarkan perlindungan. Aku menyusun tas hadiah di sekitar kaki meja seperti penjaga warna-warni. Masing-masing mewakili ribuan dolar persiapan penuh perhatian. Kalung zamrud, dana pendidikan, cek 700 juta rupiah yang seharusnya membawa sukacita, bukan penghinaan. Bisa saya ambilkan apa untuk Anda? Pekerja kantin memandangku dengan kebaikan terlatih. Kopi, hitam, dan sup apapun yang ada. Sup tomat datang hangat-hangat kuku. Tapi aku tetap membungkus tanganku yang dingin di sekitar mangkuk. Uap naik dari permukaan, mengaburkan kacamataku. Melalui kondensasi, bayanganku tampak seperti orang asing. Lelah, tua, bodoh. 2,8 miliar rupiah. Itu yang dibiayai untuk pendidikan Fania. Angka itu muncul dari kedalaman ingatanku dengan kejelasan kristal. 6 tahun kuliah swasta, sekolah pascasarjana, biaya perkumpulan, belajar di luar negeri di Italia. Aku bekerja lembur di Budies Auto Parts setiap akhir pekan selama 4 tahun untuk membayar tagihan itu. Sementara ayah-ayah lain seusia denganku bermain golf atau pergi akhir pekan bersama istri mereka, aku di toko memesan inventaris, menyeimbangkan buku, mendorong setiap rupiah untuk masa depan Fania. Susan telah memperingatkanku. Kau memanjakannya, Budi. Dia tak pernah berterima kasih untuk apapun. Tapi aku menepis kekhawatirannya. Fania ambisius, terdorong. Dia layak mendapatkan setiap kesempatan yang bisa diberikan uang. Sup itu menjadi dingin saat kenangan membanjiri. Hari kelulusan Fania ketika aku berkendara 8 jam untuk menghadiri upacaranya. Dia menghabiskan 15 menit denganku sebelum bergegas merayakan dengan teman-teman. Tak ada menyebutkan pengorbanan. Tak ada pengakuan atas shift tambahan yang kukerjakan untuk membayar ijazah itu. Pernikahannya, di mana dia tampak malu dengan pidato sederhanaku tentang kerja keras dan nilai keluarga. Orang tua Marcel, terdidik, canggih, telah menyampaikan toast elok tentang sastra dan filsafat. Aku berbicara tentang martabat kerja jujur. Pagi Natal ketika dia membuka hadiah mahal dengan harapan biasa, seolah kemurahanku adalah haknya, bukan pilihanku. Setiap kenangan menyakitkan lebih dari yang sebelumnya. Aku mengeluarkan dompetku dan menatap 3 amplop tertutup di dalamnya. 2,45 miliar rupiah dalam cek bersertifikat. Lebih banyak uang daripada yang dilihat kebanyakan orang dalam beberapa tahun. Diabaikan dengan santai dengan, sabar dan jangan panggil taksi. Larangan taksi masih membingungkanku. Jika mereka benar-benar terlambat, mengapa melarang solusi yang jelas? Kecuali,
kecuali mereka tidak terlambat sama sekali. Pikiran itu menghantamku seperti udara dingin melalui pintu yang terbuka. Bagaimana jika Vania sengaja tak ingin menjemputku? Bagaimana jika ini kelalaian yang disengaja untuk mengajarkanku tentang kenyamanan atau ekspektasi? Aku memikirkan BMW yang kubantu beli untuk kuliah, deposit apartemen yang kutanggung, tagihan kartu kredit yang kubayar tanpa pertanyaan. Setiap isyarat cinta diterjemahkan menjadi dukungan finansial. Setiap ekspresi perhatian diukur dalam rupiah. Apakah aku membesarkan putri atau menciptakan kreditur? Sebuah keluarga muda duduk di meja seberangku, berbagi kentang goreng sementara balita mereka mewarnai dengan krayon. Orang tua bergantian mengelap jari anak itu, tertawa pada usaha seninya. Momen sederhana, momen gratis, jenis kenangan Natal yang tak memerlukan buku cek atau pengorbanan. Kapan hubunganku dengan Vania menjadi murni transaksional? Ponselku diam di atas meja. Tak ada panggilan, tak ada pesan, tak ada penjelasan mengapa 15 menit maksimumnya telah melampaui tanda 30 menit. Aku memeriksa jam tangan mahalku, yang diberikan Vania 3 Natal lalu, mungkin dibeli dengan uang yang kutransfer ke rekeningnya. Pukul 21.05 waktu makan malam di hari Natal. Keluarga di seluruh Indonesia berkumpul di sekitar meja berbagi cerita dan rasa syukur. Aku duduk sendirian di kantin bandara dikelilingi tas hadiah yang tiba-tiba terasa seperti bukti kebodohanku sendiri. Ada yang salah. Kesadaran itu menghantamku saat menatap ponselku yang menunjukkan pukul 21.15. Bukan hanya terlambat, bukan hanya tak peduli, salah. Aku menggulir log panggilan. 31 percobaan ke nomor Vania. 4 kali ke ponsel Marcel. Semua tak dijawab. Semua diabaikan. Tak ada panggilan balik. Tak ada pesan penjelasan. Hanya keheningan yang membentang selama 7 jam di hari Natal. Tanganku gemetar saat menghubungi nomor Vania lagi. Langsung ke voicemail. Vania, ini ayah. Panggilan ke-32. Tolong, sayang. Aku sangat khawatir. Sekarang, sudah lewat pukul 21 di malam Natal. Beritahu aku kalau kau baik-baik saja. Panggilan ke-33 ke Marcel. Voicemail. Marcel, ini Budi. Di mana semua orang? Aku sudah menunggu di bandara selama 7 jam. Tolong hubungi aku kembali. Panggilan ke-34 ke Vania. Derang, dering, dering. Voicemail. Panggilan ke-35. Jari-jariku, kaku karena dingin dan kelelahan, meraba-raba dengan nomor. Voicemail lagi. 35 panggilan. Tak ada kecelakaan yang membuat orang mengabaikan 35 panggilan. Tak ada macet yang menunda keluarga selama 7 jam tanpa komunikasi. Tak ada penjelasan wajar untuk tingkat keheningan ini, kecuali mereka sengaja menghindariku. Pikiran itu menghantam seperti air es di nadiku. Aku segera menepisnya. Tidak, Vania mungkin egois dan tak tahu terima kasih, tapi dia tak akan kejam. Tidak sekejam ini. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi? Bagaimana jika mereka ada di rumah sakit, terluka, tak bisa menelepon? Bagaimana jika Elsa sakit dan mereka terlalu fokus merawatnya untuk menjawab telepon? Aku mengumpulkan tas hadiah dengan tangan gemetar. Waktunya bertindak. Waktunya mencari tahu apa yang terjadi. Area pintu keluar utama ramai dengan aktivitas malam. Pelancong tiba dari penerbangan yang tertunda. Keluarga menyelesaikan reuni Natal. Sopir taksi memegang tanda, menunggu penumpang mereka. Aku menemukan zona penjemputan dan mengeluarkan ponselku lagi. Perusahaan taksi Jakarta. Petugas menjawab dengan efisiensi terlatih. Aku butuh taksi ke Pantai Indah Kapuk dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Terminal mana? Terminal utama. Pintu 507 Timur. Alamat di Pantai Indah Kapuk. Aku menyebut alamat Vania. Rumah yang kubantu dengan uang muka. Lagi 280 juta rupiah yang kuberikan tanpa pertanyaan atau terima kasih. Tarif sekitar 910.000 rupiah.
Taksi akan sampai dalam 12 menit. 12 menit. Setelah 7 jam, 12 menit lagi terasa seperti tak ada apa-apanya. Aku memposisikan diri di dekat tempat penjemputan yang ditentukan dan memeriksa ponselku sekali lagi. Tak ada panggilan tak terjawab, tak ada pesan, tak ada penjelasan. Pukul 21.25, makan malam Natal sudah lama berakhir. Keluarga di seluruh Indonesia menetap dalam rutinitas malam, menonton film, bermain permainan papan, anak-anak tertidur, dikelilingi kertas pembungkus yang sobek dan mainan baru. Aku berdiri di luar bandara dalam dingin Desember, membawa tas hadiah senilai jutaan rupiah, menunggu taksi untuk membawaku ke rumah di mana keluargaku sendiri mungkin sengaja menghindariku. Taksi kuning tiba pada pukul 21.27 tepat. Sopir, pria paruh baya dengan mata ramah, membantuku memasukkan tas ke bagasi. Kunjungan Natal? Tanyanya saat aku duduk di kursi belakang. Sesuatu seperti itu. Taksi menjauh dari area penjemputan bandara, dan aku melihat lampu terminal semakin kecil di jendela belakang. 7 jam menunggu, 35 panggilan tak terjawab, dan 2,45 miliar rupiah dalam hadiah Natal. Entah keluargaku dalam masalah serius, atau aku akan menemukan betapa sedikitnya artiku bagi orang-orang yang kuberikan segalanya. Pemanas taksi menghangatkan wajahku, tapi tak bisa menyentuh dingin yang telah meresap di dadaku. 12 jam, 7 jam menunggu, 35 panggilan tak terjawab. Angka-angka itu berulang di pikiranku seperti piringan hitam yang rusak saat Joko menavigasi lalu lintas malam Natal Jakarta. Hari panjang di bandara? Tanyanya, melirikku di kaca spion. 12 jam menunggu keluarga menjemputku. 12 jam? Alisnya terangkat. Perjalanan Natal itu berat. Reuni keluarga. Sesuatu seperti itu. Putriku dan suaminya. Kata-kata itu terasa aneh di mulutku. Reuni keluarga menyiratkan sukacita, antisipasi, kehangatan. Kata apa yang menggambarkan ini? Mereka pasti senang bertemu denganmu, kata Joko dengan kebaikan tulus. Aku menatap keluar jendela ke rumah-rumah yang dihias lampu Natal. Di balik jendela-jendela yang bercahaya, aku membayangkan keluarga berkumpul di sekitar pohon, berbagi cerita, kakek nenek memeluk anak-anak yang mengantuk. Keluarga normal. Aku harap begitu, jawabku akhirnya, meski harapan terasa semakin rapuh. Tas hadiah meluncur sedikit saat Joko berbelok. Aku menahannya secara otomatis. Tanganku menyentuh kertas pembungkus mahal. Setiap tas mewakili jam-jam pemilihan cermat. Jutaan rupiah kemurahan hati penuh perhatian. Kalung zamrud saja bernilai lebih dari gaji bulanan kebanyakan orang. Kapan terakhir Fania membelikanku hadiah yang bukan sekedar formalitas? Kapan terakhir dia menelepon hanya untuk mengobrol tanpa perlu uang atau bantuan? Natal 2 tahun lalu muncul dalam ingatan dengan kejelasan yang tak nyaman. Aku berkendara 4 jam untuk menghabiskan libur bersama keluarga Fania. Dia terganggu sepanjang makan malam, terus memeriksa ponselnya, menjawab pesan saat aku berbicara tentang bisnis yang sedang kucoba jual. Ketika kuberikan anting mutiara mahal, saran Susan dari setahun sebelum dia meninggal, Fania mengucapkan terima kasih dengan sopan dan segera kembali ke ponselnya. Aku membuat alasan saat itu. Ibu baru, sibuk dengan Elsa, kewalahan dengan hosting libur. Tapi sekarang, menatap tas hadiah ini di taksi Joko, aku mengingat sengatan merasa tak terlihat di rumah putriku sendiri. Asli dari Jakarta? Tanya Joko, memecah lamunanku yang tak nyaman. Bangun bisnis di sini. Suku cadang mobil 30 tahun. Itu mengesankan. Bisnis keluarga seharusnya begitu. Pengakuan itu terlepas sebelum aku bisa menghentikannya. Putri pergi ke kuliah. Sekolah pasca sarjana. Kesempatan lebih baik daripada bekerja dengan ayah tua. Joko mengangguk penuh perhatian. Pendidikan penting, tapi bisnis keluarga, itu juga spesial. Anakku bekerja denganku paruh waktu. Membantu dengan pengiriman. Cara santainya menyebut anaknya. Keterlibatan aktif, menyoroti semua yang hilang dari hubunganku dengan Fania. Kapan terakhir dia menunjukkan minat pada Budies Auto Parts?
Bahkan saat aku mempertimbangkan penjualan, pertanyaannya fokus pada uang, bukan warisan yang kuakhiri. Pukul 22.15. Kami melewati lingkungan di mana setiap rumah bersinar dengan lampu. Sebuah keluarga berjalan di trotoar, orang tua memegang tangan anak kecil di antara mereka, tawa mereka terdengar melalui jendela taksi. Malam indah untuk Natal, Joko mengamati. Indah untuk beberapa orang. Bagi yang lain, ini menjadi malam paling sepi dalam setahun. Ponselku tetap diam di pangkuanku. Tak ada panggilan tak terjawab, tak ada pesan maaf, tak ada penjelasan untuk 7 jam keheningan yang disengaja. Karena itu yang sekarang, bukan? Sengaja. 35 panggilan tak diabaikan secara tidak sengaja. Ruang gawat darurat punya telepon. Jika mereka menghadapi krisis, seseorang pasti menjawab. Seseorang pasti menelepon balik. Seseorang pasti cukup peduli untuk meredakan kekhawatiran seorang ayah. Kebenaran yang tak nyaman menyelimutiku seperti beban. Fania mengabaikanku di hari Natal setelah aku terbang melintasi negeri dengan hadiah senilai lebih dari pendapatan tahunan banyak orang. Hampir sampai. Joko mengumumkan saat kami berbelok ke Jalan Fania. Nomor rumah berapa? Aku memberi alamatnya. Rumah yang kubantu beli di lingkungan yang kumungkinkan untuk putri yang tak bisa diganggu untuk membalas panggilan ayahnya. Joko menepi ke jalan masuk di belakang Mercedes perak dan BMW biru. 2 mobil, keduanya dengan plat Jakarta, keduanya jelas berfungsi. Sepertinya rumah penuh. Joko mengamati dengan ceria. Melalui jendela taksi, aku menatap ruang tamu Fania. Cahaya emas tumpah di salju yang terawat sempurna. Di dalam, aku bisa melihat sosok bergerak di sekitar meja makan. Tawa, gelas anggur, kehangatan tak terbantahkan dari perayaan Natal keluarga tanpaku. Pak, itu Rp958.500. Aku menyerahkan Rp1.000.000 dengan jari gemetar. Simpan kembaliannya. Yakin Anda baik-baik saja? Anda terlihat saya baik-baik saja. Kebohongan itu datang otomatis. Joko membantuku menurunkan tas dari bagasi. 6 tas hadiah dan sebuah koper. Semua bukti persiapan cermat seorang ayah untuk reuni yang tak pernah dimaksudkan terjadi. Saat taksinya menjauh, aku berdiri sendirian di trotoar. Udara dingin menerobos mantelku. 35 panggilan tak terjawab. 13 jam menunggu dan di sini mereka merayakan Natal persis seperti yang mereka rencanakan sejak awal. Aku mendekati jendela ruang tamu dengan hati-hati. Roy duduk di kepala meja, bergerak bersemangat sambil menceritakan sesuatu. Linda tertawa, mengisi ulang gelas anggur. Marcel mengangguk dan tersenyum. Fania, putriku, penerima investasi pendidikan 2,8 miliar rupiah, tampak benar-benar santai, benar-benar puas. Tak satu pun dari mereka terlihat khawatir. Tak satu pun dari mereka terlihat seperti orang yang menanti anggota keluarga yang hilang. Kakiku terasa lemah. Aku meletakkan tas hadiah terberat dan menyangga diri di pagar beranda. Kotak kalung zamrud menekan tulang rusukku. Pengingat tajam akan cinta yang salah tempat. Pintu depan memiliki karangan bunga ceria. Fania selalu menyukai dekorasi Natal. Aku membeli pohon Natal pertamanya saat dia berusia 7 tahun. Membantunya memasang lampu setiap tahun sampai dia pindah ke kuliah. Sekarang dia punya rumah indah, dekorasi profesional, dan perayaan keluarga yang dirancang khusus untuk mengecualikan ayahnya. Aku membunyikan bel pintu, langkah kaki mendekat, pintu terbuka, dan wajah Fania muncul di celah, memerah karena anggur, santai dari makan malam, sama sekali tak siap untuk apa yang dilihatnya. Ekspresinya berubah melalui serangkaian emosi dalam hitungan detik. Terkejut, bingung, lalu sesuatu yang mendekati panik. Ayah, nadanya terlalu tinggi. Kau di sini. Maafkan aku. Kami kempes ban dalam perjalanan menjemputmu. Aku melangkah maju dengan tasku. Fania tak punya pilihan selain menyingkir. Kempes ban? Aku menunjuk ke arah jalan masuk. Aku lihat 2 mobil di sana. Aku benar-benar lupa menghubungimu kembali. Ponselku mati dan kemudian mobil Marcel rusak.
Kata-kata itu keluar dengan cepat. Setiap alasan bertentangan dengan yang sebelumnya. Aku memasuki rumah yang hangat. Tasku berat di tanganku. Ruang makan terlihat dari pintu masuk. Piring kosong, gelas anggur, puing-puing pesta Natal. Meja disetel untuk jumlah orang yang hadir saat ini. Tak ada kursi kosong. Tak ada pengaturan tempat yang menungguku. Budi. Roy berdiri dari meja. Kejutan dan kehangatan tulus dalam suaranya. Kami tak tahu kau masih di bandara. Linda juga berdiri. Wajahnya menunjukkan keprihatinan nyata. Kasihan sekali. Kau pasti kelelahan. 35 panggilan. Vania. Aku meletakkan tasku dengan hati-hati. Tepat. 35 ruangan menjadi sunyi. Marcel bergeser tak nyaman di kursinya. Tak bisa bertemu mataku. Kami baru akan berangkat menjemputmu. Vania melanjutkan dengan putus asa. Bukan begitu, Marcel. Marcel bergumam tentang masalah teknis. Tapi wajahnya mengatakan kebenaran. Dia tampak seperti pria yang terjebak dalam jaringan kebohongan istrinya. Aku lihat kalian berhasil makan malam Natal tanpaku, kataku pelan. Roy tampak bingung. Vania bilang kau tak tiba sampai besok pagi. Bahwa penerbanganmu tertunda. Keheningan membentang di ruang makan seperti kawat yang tegang. Wajah Vania memucat. Marcel tiba-tiba menemukan gelas anggurnya menarik. Besok pagi, ulangku pelan. Linda bergerak cepat untuk memecah ketegangan. Budi, kasihan sekali. Kau pasti kelaparan. Biar ku gambilkan piring baru. Dia bergegas ke dapur. Naluri keibuan mengatasi kecanggungan. Roy menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Pikiran judicialnya jelas memproses ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan Vania dan apa yang sebenarnya terjadi. Silakan duduk, kata Roy hangat. Kami akan menyelesaikan ini semua. Tapi dulu kau butuh makanan dan istirahat. Aku duduk di kursi. Dengan hati-hati menempatkan tas hadiah di sampingku. Tas merah marun mahal yang berisi kalung zamrud Vania bersandar di kakiku. Pengingat kemurahan hati yang salah tempat. Vania meluncurkan obrolan gugup. Ayah baik-baik saja. Bukan, ayah? Hanya sedikit kekeliruan dengan mobil. Kau tahu betapa gilanya perjalanan Natal. 35 panggilan telepon. Kataku pelan, memotong celotehnya. Garpu Marcel berdenting di piringnya. Linda kembali dengan piring kalkun dan hidangan yang dihangatkan. Meletakkannya di depanku dengan efisiensi lembut. Kau harus ceritakan tentang penerbanganmu, Budi. Apa cuaca buruk? Penundaan libur ini bisa sangat mengerikan. Tak ada masalah cuaca, jawabku, menerima kopi yang dituangkannya. Langit cerah sepanjang hari. Roy sedikit membungkuk ke depan. Jadi, penerbanganmu tepat waktu. Pukul 14.47 sore ini. Aku mengambil suapan kalkun dengan hati-hati. Meski nafsu makanku sudah lenyap berjam-jam lalu. Mendarat tepat sesuai jadwal. Matematika penipuan menggantung di udara. Jika penerbanganku mendarat pada pukul 14.47 dan sekarang sudah lewat pukul 23, itu berarti 8 jam, kata Roy. Nadanya seperti pria yang terbiasa memeriksa fakta. Kau sudah di sini selama 8 jam. Vania melompat dengan panik. Tidak, dia baru sampai. Mobil-mobil itu aku menunggu di bandara, kataku sederhana. Menelepon Vania berkali-kali. Tak ada yang menjawab. Tangan Linda terbang ke hatinya. Ya Tuhan, kau sendirian di bandara selama 8 jam di hari Natal. Marcel bergumam tentang kesulitan teknis, tapi suaranya tak meyakinkan. Dia tak bisa bertemu mata siapapun, terutama ayahnya. Budi, kata Roy hati-hati. Jika kau butuh transportasi, kau seharusnya menghubungi kami. Kami akan segera datang. Aku tak hafal nomormu, dan aku terus berharap aku melirik Vania, yang memegang gelas anggurnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku terus berharap seseorang menjawab saat aku menelepon. Linda menjangkau dan menepuk tanganku. Kasihan sekali. 8 jam dan kami tak tahu. Kami pikir kau tak datang sampai besok pagi.
Itu yang dikatakan Fania padamu, konfirmasiku. Ruangan kembali sunyi. Tawa gugup Fania mengisi kekosongan seperti kuku di papan tulis. Yah, dia di sini sekarang, katanya cerah. Itu yang penting, bukan, Marcel? Marcel mengangguk tanpa antusiasme, masih menghindari kontak mata dengan semua orang di meja. Ekspresi Roy telah berubah. Sebagai hakim federal pensiunan, dia telah menghabiskan puluhan tahun mendengarkan kesaksian, menimbang bukti, mendeteksi inkonsistensi. Menantu perempuannya mengatakan Budi tak tiba sampai besok. Namun di sini Budi telah menunggu 8 jam untuk penjemputan yang tak pernah datang. Fania, kata Roy pelan, mungkin kau bisa menjelaskan kebingungan tentang waktu kedatangan Budi. Aku pasti salah paham. Suara Fania semakin tinggi. Kau tahu bagaimana dengan rencana perjalanan. Hal-hal berubah. Tapi Roy bukan pria yang mudah puas dengan penjelasan samar. Matanya berpindah dari Fania ke Marcel ke aku, menyusun gambar yang jelas-jelas mengganggunya. Aku terus makan secara mekanis. Setiap suapan tak berasa. Tas hadiah di samping kursiku seperti penuduh yang penuh dengan ekspresi cinta untuk orang-orang yang dengan sengaja meninggalkanku. Permen, kataku pelan, meletakkan garpuku. Aku perlu ke kamar mandi. Linda segera menunjukkan keprihatinan. Tentu saja, sayang, di ujung lorong, pintu pertama di kanan. Aku berjalan pelan di koridor yang remang-remang. Langkahku diredam oleh karpet tebal yang kubantu Fania beli. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, tapi suara dari dapur menghentikanku. Fania dan Marcel berbicara dengan nada pelan, mengira mereka sendirian. Aku benar-benar berharap dia tak muncul malam ini, kata Marcel. Suaranya membawa kekesalan yang disembunyikannya sepanjang malam. Tanganku membeku di pegangan pintu kamar mandi. Dia selalu membuat kami malu di depan orang tuamu, jawab Fania, nadanya santai, meremehkan. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan fisik. Cerita konyol tentang membangun bisnisnya dari nol, seolah dia semacam raja bisnis. Toko suku cadang mobil kecilnya, 12 lokasi, 30 tahun hari 16 jam, libur yang terlewat, kenyamanan yang dikorbankan, semua agar dia bisa punya setiap kesempatan yang tak pernah kumiliki. Ayahmu tak tahu cara bertingkah di sekitar orang seperti orang tuaku, lanjut Marcel. Cara dia bicara, sikapnya, itu canggung. Orang seperti Roy dan Linda, yang selalu memperlakukanku dengan hormat dan kehangatan. Aku berharap jika kami cukup lama mengabaikannya hari ini, dia akan pulang saja, kata Fania. Dan aku mendengar denting piring yang dimasukkan ke mesin pencuci piring. Mungkin mendapat petunjuk bahwa kami tak benar-benar ingin mendengar. 13 jam. 13 jam kekejaman yang disengaja untuk membuatku pergi. Kakiku terasa lemah. Aku memegang bingkai pintu untuk penyangga, memaksa diri untuk terus mendengarkan. Cara dia bicara tentang toko suku cadang mobil kecilnya seolah dia membangun Microsoft atau semacamnya. Fania tertawa pelan. Itu hanya memalukan. Toko suku cadang mobil kecil, 12 lokasi, 30 tahun hari 16 jam, libur yang terlewat, kenyamanan yang dikorbankan, semua agar dia bisa punya setiap kesempatan yang tak pernah kumiliki. Mungkin Natal depan kita tak mengundangnya sama sekali, saran Marcel. Katakan kita pergi keluar kota atau semacamnya. Sempurna. Fania setuju dengan mudah. Orang tuamu sangat canggih, terdidik. Ayah bermaksud baik. Tapi dia bukan tipe mereka. Pesona kelas pekerja itu mungkin baik saat aku masih kecil. Tapi sekarang bukan tipe mereka. Roy, yang menghabiskan 30 menit di Natal lalu mengajukan pertanyaan penuh perhatian tentang distribusi suku cadang mobil. Linda, yang mendengarkan dengan minat tulus pada ceritaku tentang filosofi layanan pelanggan. Napasku menjadi pendek, tajam. Setiap kata mengukir lebih dalam ke sisa kebanggaan ayahku. Setidaknya situasi uang akan segera selesai, kata Fania, nadanya lebih praktis. Begitu dia, yah, kau tahu, warisan. Lalu kita tak perlu berpura-pura peduli tentang pertemuan keluarga yang canggung ini. Warisan? Mereka menungguku mati. Aku berdiri di lorong itu,
Dikelilingi kehangatan rumah yang kubantu beli. Mendengarkan putriku membahas kematianku seperti transaksi bisnis. Kalung zamrud di saku mantelku. 3 generasi sejarah. Keluarga tiba-tiba terasa seperti lelucon. Lelucon mahal pada pria tua yang bodoh. Sesuatu di dalamku mengkristal, mengeras. Ayah yang terluka mulai berubah menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Aku merogoh mantelku dan merasakan amplop tertutup berisi 2,45 miliar rupiah. Uang yang kurencanakan untuk diberikan dengan bebas. Penuh sukacita karena cinta. Sekarang itu akan melayani tujuan yang berbeda. Aku meluruskan bahuku dan menyentuh dompetku, merasakan garis cek di dalamnya. Fania menginginkan uangku. Dia bisa mendapatkannya, tapi dia akan menghasilkan setiap sen yang menghancurkan. Langkah kakiku bergema dengan sengaja saat aku berjalan kembali ke dapur. Fania dan Marcel masih di sana memasukkan piring ke mesin pencuci. Suara mereka sekarang turun ke percakapan normal. Mereka menoleh saat aku masuk. Wajah Fania menunjukkan pertanyaan santai. Ekspresi seseorang yang mengharapkan ayahnya kembali dari kamar mandi, bukan seseorang yang akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Aku mendengar setiap kata yang kalian ucapkan. Piring di tangan Fania terlepas. Itu akan pecah di lantai jika Marcel tak menangkapnya secara refleks. Ayah, suara Fania keluar kecil. Tak pasti. 13 jam di bandara. Lanjutku, suaraku terkendali tapi naik. 35 panggilan telepon tak terjawab. Dan kalian berdua di sini membahas bagaimana aku membuat kalian malu di depan Roy dan Linda. Wajah Fania memucat. Marcel melangkah mundur, menabrak meja. Ayah, kau tak mengerti. Kami tak membicarakanmu seperti itu. Kata-kata Fania keluar dengan tergesa. Kau mengambilnya di luar konteks. Konteks? Aku melangkah lebih dekat, menghalangi jalan mereka ke ruang makan. Kau bilang kau berharap aku tak muncul malam ini. Kau bilang cerita bisnisku konyol. Kalian berencana tak mengundangku lagi ke Natal. Kami tak bermaksud menyakitimu. Suara Fania semakin tinggi, lebih putus asa. Mobil benar-benar rusak. Aku menunjuk ke jendela menghadap jalan masuk. 2 mobil di sana. Keduanya bekerja sempurna. Keduanya tersedia untuk menjemput ayahmu yang menunggu 13 jam di bandara di hari Natal. Marcel membersihkan tenggorokannya dengan gugup. Mungkin kami tak mengekspresikan diri dengan baik. Ini hari yang panjang untuk semua orang. Mengekspresikan diri dengan baik? Suaraku membawa 24 tahun kekecewaan yang ditemukan. Kalian tertawa tentang toko suku cadang mobil kecilku. 12 lokasi. Marcel. 30 tahun hari 16 jam agar Fania bisa punya semua yang tak pernah kumiliki. Kau bereaksi berlebihan, kata Fania, tapi suaranya retak. Kami mencintaimu. Kau tahu itu. Mencintaiku. Kata itu terasa pahit di mulutku. Kau bilang pada Marcel bahwa begitu aku mati dan kalian dapat warisan, kalian tak perlu berpura-pura peduli tentang pertemuan keluarga yang canggung ini lagi. Dapur menjadi sunyi, kecuali dengungan kulkas dan suara samar percakapan Roy dan Linda dari ruang makan. Fania menatapku dengan mata lebar. Bagaimana kau tak berdiri di lorong? Ya? Aku mendengarkan putriku membahas kematianku seperti transaksi bisnis. Benar-benar. Marcel bergeser tak nyaman, melihat kemana saja kecuali wajahku. Ayahmu salah paham apa yang kami maksud. Fania, kita semua harus tenang dan bicara secara rasional. Salah paham? Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan log panggilan. 35 percobaan. Apakah kalian ingin aku jelaskan bagaimana aku salah paham itu juga? Fania mencoba pendekatan lain. Nadanya memohon. Ayah, kami hanya stres. Ini hari yang sangat gila, dan kami bilang hal-hal yang tak kami maksud. Stres. Aku memotongnya. Kalian santai, nyaman, merencanakan pengucilanku dari libur masa depan sementara aku duduk 12 mil jauhnya. Bertanya-tanya apakah kalian mati dalam kecelakaan mobil. Suara dari ruang makan menjadi lebih pelan. Roy dan Linda mungkin bertanya-tanya apa yang begitu lama.
Orang seperti Roy dan Linda, lanjutku, mengulangi frasa tepat Fania. Terlalu canggih untuk seseorang dengan sikap kelas pekerja. Apakah itu yang kau katakan pada mereka tentang mengapa aku tak datang sampai besok? Mulut Fania membuka dan menutup tanpa suara. 24 tahun, kataku pelan. 24 tahun percaya, aku membesarkan putri yang mencintai ayahnya. Malam ini aku menemukan aku membesarkan seseorang yang malu padaku. Langkah kaki mendekat dari ruang makan. Roy muncul di ambang pintu, diikuti erat oleh Linda. Keduanya memakai ekspresi keprihatinan. Apa semua baik-baik saja? Tanya Roy. Naluri judicialnya jelas menangkap ketegangan. Kami dengar suara. Roy, Linda, kataku, suaraku mantap. Silakan masuk. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Fania memberi pandangan panik. Ayah, tolong jangan. Jangan apa? Aku memotongnya. Jangan bilang kebenaran. Kami pindah ke ruang tamu. Roy dan Linda duduk di sofa sementara Fania dan Marcel tetap berdiri. Ketidaknyamanan mereka jelas. Aku memposisikan diri di dekat tas hadiah. Paket warna-warni sekarang melayani tujuan yang sangat berbeda. Roy, kau tanya tadi tentang penerbanganku tertunda. Mulaku. Biar ku ceritakan apa yang benar-benar terjadi. Fania mencoba menyela. Ayah, mungkin kita harus bahas ini secara pribadi. 13 jam, lanjutku, berbicara langsung ke Roy dan Linda. Aku menghabiskan 13 jam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Aku menelepon Fania 35 kali. Tak ada yang menjawab. Tangan Linda terbang ke hatinya. 13 jam di hari Natal. Tapi masalah mobil, Roy mulai, lalu berhenti saat dia memproses garis waktu. Pikiran hukumnya jelas bekerja melalui ketidaksesuaian. Tak ada masalah mobil, kataku sederhana. 2 kendaraan yang berfungsi ada di jalan masuk. Sepanjang hari. Mereka sengaja mengabaikan panggilanku karena mereka berharap aku akan menyerah dan pulang. Wajah Roy menggelap. Ini benar-benar tak bisa diterima. Bagaimana kalian bisa memperlakukan Budi seperti ini? Kami membuat kesalahan, kata Fania dengan putus asa. Tapi kami bisa menjelaskan. Kalian membuat kesalahan. Suara Linda membawa kemarahan moral dari seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun mengajar anak muda tentang etika. Kalian sengaja meninggalkannya di bandara di hari Natal. Aku meraih tas hadiah merah marun dan mengeluarkan amplop pertama. Aku datang malam ini dengan hadiah Natal, yang murah hati. Amplop terasa substansial di tanganku. Kop bank resmi, dana bersertifikat, perencanaan cermat. Cek ini. Aku mengangkat amplop Fania, bernilai 700 juta rupiah. Marcel punya jumlah yang sama. Dana pendidikan untuk Elsa total 1,05 miliar rupiah. Wajah Fania memucat. Ayah, 2,45 miliar rupiah. Lanjutku. Uang yang kurencanakan untuk diberikan dengan bebas karena cinta. Marcel menemukan suaranya. Kami bisa memperbaiki ini. Tolong jangan buat keputusan permanen berdasarkan satu malam buruk. Aku melihat Roy dan Linda sementara aku menunggu di bandara, bertanya-tanya apakah mereka mati dalam kecelakaan. Mereka di sini makan malam Natal, dan setelahnya, aku mendengar mereka membahas bagaimana aku membuat mereka malu di depan kalian, bagaimana cerita bisnisku konyol, bagaimana aku tak tahu cara bertingkah di sekitar orang seperti kalian. Roy berdiri, wajahnya memerah karena marah. Budi, aku sangat malu atas perilaku anakku. Ini tak bisa dimaafkan. Uang itu akan mendanai perjalanan Eropaku, umumku, mengembalikan cek ke mantelku. Mengenai surat wasiatku, yang saat ini meninggalkan seluruh hartaku untuk Fania, itu berubah segera. Ketabahan Fania akhirnya retak. Kau tak serius. Kami keluarga. Keluarga? Aku memandangnya dengan mata dingin. Keluarga tak meninggalkan satu sama lain di Natal. Keluarga tak mengejek kerja hidup satu sama lain. Keluarga tak merencanakan untuk mengecualikan satu sama lain dari libur masa depan.
Linda menjangkau dan menyentuh lenganku dengan lembut. Budi, kami tak tahu apa yang kau alami. Ini memilukan. Hampir 42 miliar rupiah, kataku, mengamati wajah Fania. Itu yang malam ini harganya bagimu. Hadiah langsung, ditambah warisanmu hilang. Ruangan menjadi sunyi, kecuali detik jam mahal Fania, yang dibeli, tanpa ragu, dengan uang yang kuberikan selama bertahun-tahun. The Ritz-Carlton Jakarta bersinar di bawah lampu jalan kota saat taksiku menepi di pintu masuk. Pukul 1.30 pagi, tapi aku merasa lebih terjaga daripada bertahun-tahun. Penjaga pintu membantuku dengan bagasiku. Koper tunggal sekarang, tak ada tas hadiah yang membebani lengan atau hati nuraniku. Lampu kristal memancarkan cahaya hangat di lantai marmer saat aku mendekati meja resepsionis. Di belakang meja yang dipoles, seorang wanita muda dengan mata ramah menoleh dari komputernya. Selamat datang di The Ritz-Carlton Jakarta. Bagaimana saya bisa membantu Anda malam ini? Aku butuh akomodasi untuk tinggal jangka panjang, kataku. Suaraku membawa kepercayaan baru. Setidaknya sebulan, mungkin lebih lama. Tentu saja, Pak. Kami punya tarif jangka panjang yang sangat baik. Jari-jarinya bergerak efisien di keyboard. Bisnis atau libur? Libur murni. Kata-kata itu terasa asing, tapi indah. Aku memulai babak baru dalam hidupku. Dia tersenyum tulus. Betapa menariknya. Ada fasilitas khusus yang ingin Anda pastikan disertakan? Aku memikirkan rumah Fania, rumah yang kubantu beli, di mana aku diperlakukan seperti ketidaknyamanan. Akomodasi terbaik yang Anda miliki. Uang bukan masalah. 20 menit kemudian, aku berdiri di suite sudut yang menghadap kota. Jendela dari lantai ke langit-langit memperlihatkan lampu Jakarta membentang menuju pegunungan. Aku meletakkan koperku di tempat tidur king size dan berjalan ke jendela, menekan telapak tanganku ke kaca dingin. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Kursi kulit di meja mahoni terasa mewah saat aku duduk dengan laptop gratis hotel. Situs perjalanan Eropa memenuhi layar. Wilayah Tuscany, Italia. Lembah Loire, Prancis. Kota-kota pesisir Spanyol. 1,75 miliar rupiah akan mendanai bulan-bulan akomodasi kelas 1, restoran berbintang Michelin, tur pribadi galeri seni yang kuinginkan. Aku mengeluarkan dompetku dan melihat ruang di mana cek Fania dan Marcel berada. Kosong sekarang, tapi bukan dengan kehilangan, dengan kemungkinan. Amplop-amplop itu aman di saku mantelku bersama dana pendidikan Elsa. Uang yang akan menciptakan kenangan bagiku alih-alih membiayai ketidakberterima kasihan. Ponselku bergetar dengan pesan teks. Fania, ayah, tolong hubungi. Kita bisa menyelesaikan ini. Aku menghapusnya tanpa menjawab. Telepon hotel berada di samping portofolio kulit. Aku mengangkat gagangnya dan menghubungi konsierge. Selamat malam, Pak Budi. Bagaimana kami bisa meningkatkan pengalaman Anda? Aku ingin bicara dengan seseorang tentang paket perjalanan Eropa besok. Pilihan paling komprehensif yang tersedia. Tentu saja. Saya akan mengatur agar konsultan perjalanan utama kami bertemu dengan Anda sesuai waktu Anda. Ada wilayah tertentu yang diminati? Semuanya, kataku, mengejutkan diri sendiri dengan kebebasan dalam pernyataan itu. Aku punya waktu dan sumber daya untuk melihat apapun yang menarik minatku. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke kamar mandi. Meja marmer, lantai berpemanas, bak mandi yang bisa menampung 2 orang dengan nyaman. Wajah di cermin terlihat berbeda dari pagi ini. Lelah. Ya, tapi tak dikalahkan. Mata itu memegang sesuatu yang baru. Kepuasan. Aku kembali ke meja dan membuka portofolio, menemukan alat tulis hotel yang elegan. Dengan pena emas hotel, aku mulai membuat catatan. Musim semi di Italia, musim panas di Riviera Prancis, musim gugur di Spanyol, musim dingin dimanapun kehangatan memanggilku. Tak ada jadwal yang ditentukan oleh anak-anak yang tak tahu terima kasih. Tak ada kunjungan Natal ke orang-orang yang mengejek kerja hidupku.
Tak lagi mengorbankan kebahagiaanku untuk mereka yang melihat kemurahanku sebagai kelemahan. Jam di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 1.55. Dalam 6 jam, konsultan perjalanan akan membantuku merencanakan petualangan yang kutunda selama puluhan tahun. Dalam seminggu, aku bisa naik penerbangan ke Roma. Dalam sebulan, aku bisa menyesap anggur di kebun anggur Tuscany, menceritakan kisah kepada orang-orang yang mungkin benar-benar menghargainya. Aku bersandar di kursi dan melihat lampu kota, merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.